Selamat siang, perkenalkan nama saya Nugroho Siombing dengan NIM 14S19002 dari TNI Elektro Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir UAS Programming 2, yaitu di soal yang pertama yaitu buatlah source kode masing-masing yang akan menggenerate gambar-gambar di bawah ini dengan menggunakan GUI programming yang berorientasi objek. Jadi untuk source codenya akan saya share screen. Baik, di bagian yang pertama ini adalah contoh dari yang pertama, yaitu tentang source kode Python. Di share screen atau di bagian ini dapat kita lihat bahwa di sini sudah ada source kode yang saya berikan. Jadi setelah kita memasukkan source kode yang ini, kemudian dapat kita run, nanti hasil runnya seperti ini. Untuk hasil runnya nanti seperti ini. Baik, di sini dapat kita lihat bahwa hasil runnya sesuai ya, yaitu gambar dari segitiga. Untuk hasil run selanjutnya yaitu pada bagian nomor 1B. Pada gambar bisa kita lihat bahwa di programnya sudah kita masukkan untuk menampilkan source code Python. Jadi untuk source code-nya dapat kita lihat di bagian sini pada layar share screen. Untuk melihat hasil dari run-nya yaitu seperti ini. Sebentar saya akan menampilkan hasil dari share screen-nya. Baik, ini adalah hasil dari run tersebut. Jadi untuk menampilkan nomor 1B itu yaitu gambar bintang, itu didapat dengan membuat program Python di sebelah kiri ini. Maka setelah di run hasilnya akan seperti ini, yaitu gambar bintang. Kemudian untuk yang nomor 1C, untuk programnya yaitu seperti ini, dapat kita lihat di layar. Ini adalah source code-nya dalam bentuk Python. Kita perhatikan. Jadi hasil yang akan ditampilkan setelah kita run adalah seperti berikut. Ini adalah hasil dari source kode Python yang ini. Jadi source code-nya menghasilkan gambar garis ya, gambar garis seperti ini dengan tinggi yang sama dan kedalaman yang sama. Baik, untuk nomor selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Sekian hasil penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera bagi semua. Ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami tentang nomor 2 Project UAS Programming 2, yaitu membuat sistem administrasi rumah sakit sederhana. Nama kelompok Andreas Simanjuntak, Nugroho Siombing, dan saya sendiri Armando Simanjuntak. Pembuatan sistem administrasi rumah sakit sederhana ini akan meliputi Object Oriented Programming dan Inheritance. Adapun kelas yang terdapat pada sistem administrasi rumah sakit sederhana ini diantaranya manusia sebagai superkelas, dokter sebagai subkelas, pasien sebagai subkelas, administrasi sebagai subkelas, dan apoteker sebagai subkelas.
Metode yang akan terdapat pada kelas tersebut antara lain get name, get age, get gender, get spesialis, get rekam medis, get resep, diag, dan choose doc. Adapun diagram UML yang kami buat adalah sebagai berikut. Di sini sebagai judul sistem administrasi rumah sakit sederhana. Lalu kita memiliki superkelas manusia yang akan memiliki atribut nama, umur, dan jenis kelamin. Lalu kita akan memiliki 4 subkelas, yaitu dokter, pasien, administrasi, dan apoteker. Pada dokter akan terdapat 2 atribut, yaitu resip dan spesialis, dan akan terdapat 2 metode, yaitu get spesialis dan diag. Pada pasien kita akan terdapat 2 atribut, yaitu rekam medis dan resep, dan 2 juga metode, yaitu get rekam medis dan get resep. Pada administrasi hanya akan terdapat 1 metode, yaitu choose doc. Pada code kita akan melihat bahwa di sini terdapat kelas manusia yang bertindak sebagai superkelas yang akan memiliki atribut nama, age, dan gender. Di kelas manusia juga akan terdapat 3 metode, yaitu get name, get age, dan get gender. Lalu kita akan melihat kelas dokter yang bertindak sebagai subkelas dari manusia. Pada line 16 kita lihat bahwa atribut dari superkelas manusia terdapat pada subkelas dokter. Selain itu ada atribut resip dan juga spesialis. Di subkelas dokter juga akan terdapat 2 metode, yaitu get spesialis yang menunjukkan bahwasanya apa spesialis dari dokter tersebut, dan diag yang bertindak sebagai untuk mendapatkan diagnosa dari dokter. Lalu kita akan melihat kelas administrasi. Di kelas administrasi dia hanya akan memiliki atribut yang terdapat pada superkelas manusia, yaitu nama, age, dan gender. Di sini hanya akan terdapat metode choose dokter yang bertindak atau yang berfungsi sebagai meminta inputan tentang penyakit yang diderita oleh pasien atau penderita sakit. Ada terdapat 4, yaitu sakit di bagian perut yang akan diarahkan pada dokter pertama, iritasi kulit yang akan diarahkan ke dokter kedua, demam, flu, dan pusing yang akan diarahkan pada dokter ketiga, dan sakit di bagian jantung yang akan diarahkan kepada dokter keempat. Lalu kita akan melihat subkelas pasien. Di line 56 dia akan diwariskan atribut dari superkelas manusia, yaitu name, age, dan gender. Selain itu ada atribut rekam medis dan juga resep. Lalu ada metode rekam medis dan juga metode resep pada subkelas pasien. Nah, pada kelas administrasi kita lihat bahwasanya ada dokter 1, 2, 3, dan 4. Dokter 1 itu adalah dokter Paulus, spesialis bagian dalam. Dokter 2 itu adalah dokter Marta, spesialis kulit. Dokter 3 adalah dokter Dika, spesialis umum. Dokter 4 adalah dokter Imam, yaitu spesialis jantung. Kita akan atau mengcompile code yang sudah dibuat. Maka dia akan meminta inputan nama kita, masukkan nama kita, lalu umur, lalu jenis kelamin. Maka keluhan kita yang akan terdapat pada kelas administrasi, yaitu pada metode choose doc yang 4 tadi. Maka kita akan membuat iritasi kulit. Karena ketika kita selesai mengcompile akan keluar output rekam medis, yaitu penyakit iritasi kulit diarahkan pada dokter Marta, karena di line 71 dapat kita lihat bahwa dokter kedua adalah dokter Marta dengan spesialis kulit dan kelamin, dan akan mendapatkan resep antihistamin.
Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat datang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kinerja dari program untuk soal 1D. Nama saya Abdullah Stefan dan kami dari kelompok 10. Jadi saya akan menjalankan programnya dulu. Setelah melihat hasilnya, mari kita melihat programnya. Karena program ini menggunakan modul Tkinter, maka kita pada awalnya mengimport modulnya dahulu. Kemudian karena program ini berbasis objek, maka dia memiliki kelas, memiliki atribut, dan ya hanya memiliki dua itu, walaupun secara tidak langsung ini seperti metodenya. Jadi untuk atribut yang pertama itu merupakan X, yang merupakan lebar dari main window-nya, kemudian Y merupakan tinggi dari main window-nya, dan Z yang merupakan pembagian dari tabelnya. Baru A ini merupakan nilai awal dari counter, dan B itu merupakan penambahan dari sisi ujung dari setiap sisi, karena ya ingin hasil akhirnya itu gambarnya itu berada di tengah dan memiliki pinggiran, maka di setiap sisinya akan ditambah 1. Kenapa 2 nanti akan dijelaskan. Baru C itu merupakan X dan D itu adalah Y. Baru hal yang pertama akan dilakukan program ini adalah meng-create main window, kemudian diikuti dengan pembuatan canvas dengan lokasinya di main window, baru dengan lebar X dan tinggi Y. Dan disinilah bisa dilihat pembuatan dari ini untuk pembuatan tabelnya. Jadi cara pengerjaannya itu yang pertama dikerjakan itu yang pertama itu yang dikerjakan itu merupakan garis yang vertikal diikuti dengan garis yang horizontal. Jadi di sini bisa dilihat, bisa dibayangkan kalau nilai awalnya 0, dia nanti 0 tambah 1 per B nya merupakan, karena sini 5 jadi tambah 2 7, jadi 1/7 dari C, 1/7 dari F, koma 1/7 dari D, dan yang tadi yang saya bilang 2 roms itu merupakan X dan Y dari titik awal, dan untuk titik akhirnya A tambah 1 B kali C dan B kurang 1 per B kali D tambah 1. Untuk penambahan 1 ini karena nanti karena pada ujungnya ini nanti dia tidak akan terisi, jadi karena dia akan loss 1 pixel,
Jadi agar lengkap dia ditambahkan satu untuk setiap pudingnya. Kalau dia di sini ditambah di Y-nya, nanti untuk garis horizontalnya ditambah di X-nya. Jadi untuk di garis horizontal cara kerjanya sama, namun dengan X dan Y yang dibalik. Jadi maksudnya rumus dari X itu menjadi ke Y dan rumus dari Y itu jadi ke X. Makanya yang di sini rumusnya itu jadi di sini. Kenapa ada A sama dengan 0 ini? Karena kan di sini awalnya itu A-nya itu sama dengan 0. Setelah itu nanti setelah dia sampai di angka di bawah 6, di sini kan 5 tambah 1 jadi 6. Jadi nanti kalau dia udah sampai di 5 ini selesai, dan ini akan merewrite nilai dari A. Jadi kembali lagi dia ke 0, dan ini akan dijalankan kembali sampai dia ke angka 5. Setelah itu dia akan menggambar dari tabelnya ini, dan scan bisa dijelaskan. Kemudian untuk yang 1E, jadi lihat dulu hasilnya. Jadi karena ini membuat lingkaran, karena juga program satu ini menggunakan modul Tkinter, maka kita akan mengimpor modulnya juga. Dan karena berbasis objek ya, ada kelas atribut dan metodenya juga. Seperti di 1D dia memiliki X dan Y. Paling perbedaannya ada di A, yang mana A itu juga merupakan Selamat datang. Di video ini saya akan menjelaskan cara kerja dari program virtual 1E. Nama saya Andreas Stefan dan kami dari kelompok 10. Jadi saya akan menjalankan program dahulu, dan saya akan menjelaskan isi dari program ini. Jadi yang pertama, karena program ini menggunakan modul Tkinter, maka kita harus mengimport modulnya itu dulu. Dan karena program ini object oriented, maka dia memiliki kelas, atribut, dan metode. Jadi yang pertama itu atributnya itu merupakan X yang merupakan tinggi lebar, Y yang merupakan tinggi dari main window, dan A yang merupakan segmentasi dari gambar tersebut sebagiannya. Jadi boleh dilihat kalau dia jadi nilai defaultnya 5. Jadi ini merupakan
rumus dari merupakan rumus dari pengisian lingkaran. Jadi yang pertama dilakukan itu merupakan pembentukan main window, diikuti dengan pembentukan kanvas di dalam main window-nya dengan lebar X dan panjang Y. Kemudian modul kanvas itu akan membentuk oval atau elips dengan dimensi AX AY-nya di sini dan AX AY-nya di sini, BX DY-nya di sini. Dan kemudian dia selesai. Ya, demikian yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih.